Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan praktikum biologi sel mengenai difusi, osmosis, dan juga transportasi pada tumbuhan. Anggota kelompok kami terdiri dari Asti Rahmawati, Ismi Paujiah, Nisa Syakirotin, Farhan Jajuli, dan juga Prinseska Apriliana. Difusi adalah suatu pergerakan partikel dari area dengan konsentrasi lebih tinggi atau lebih padat ke konsentrasi yang lebih rendah. Proses difusi ini bertujuan untuk menyamankan konsentrasi media atau benda yang dicampurkan secara keseluruhan. Osmosis merupakan pergerakan partikel pelarut melintasi membran semi-permeable dari larutan encer menjadi larutan pekat. Larutan bergerak untuk mengejarkan larutan pekat dan menyamankan konsentrasi di kedua sisi membran. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu gelas sebanyak 3 buah, penggaris, sendok, garam sebanyak 5 sendok, kentang yang dipotong dalam ukuran yang sama sebanyak 3 buah, dan yang terakhir adalah air. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita isi masing-masing gelas dengan air. Lalu tambahkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang kedua dan 3 sendok garam ke dalam gelas yang ketiga. Setelah itu, aduk hingga garam larut dalam air. Kemudian masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas. Kemudian beri label pada gelas agar tidak tertukar. Lalu tunggu hingga 30 menit. Setelah 30 menit, angkat kentang dari dalam gelas. Kemudian amati perubahan apa saja yang terjadi pada kentang tersebut, mulai dari tinggi, panjang, lebar, dan tekstur kentang. Kemudian catat hasilnya. Dari hasil pengamatan, dapat kita lihat bahwa kentang dalam gelas ke-1 atau yang hanya direndam dengan air cenderung tidak mengalami perubahan baik tinggi, panjang, lebar maupun teksturnya. Sedangkan pada gelas A dan B yang diisi dengan air garam cenderung mengalami perubahan yang sama. Bedanya, kentang dalam gelas B lebih lentur daripada gelas A. Percobaan yang tadi kita amati adalah salah satu contoh percobaan osmosis, yaitu terjadinya perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Semi-permeable yaitu membran yang dapat ditembus oleh beberapa zat, tetapi tidak dapat ditembus oleh zat yang lain. Pada percobaan tadi, kentang mengalami osmosis karena kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan tekstur dan ukuran kentang berubah. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah gelas yang telah diisi air sebanyak 250 ml. Di sini ada air biasa atau air suhu ruangan, ada air panas, dan air es. Kemudian di sini saya menggunakan 3 buah kantong teh. Di sini kita masukkan teh celup secara bersama. Kita amati perubahan atau penyebaran teh celup ini di dalam air biasa, air panas, dan air es. Sudah terlihat ada penyebaran di air panas dan penyebarannya itu lumayan cepat dibandingkan dengan air biasa. Ada penyebaran tetapi sedikit lambat. Sedangkan di air es ada sedikit penyebaran. Semakin terlihat perubahan warnanya. Pada air biasa warnanya kuning kecoklatan, dan pada air panas itu sudah mulai warna coklat atau kuning gelap, dan di air es itu kuning terang. Jadi kesimpulannya, penyebaran teh celup
lebih cepat menyebar di air panas karena semakin tinggi suhu, maka partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak lebih cepat sehingga itu juga mempengaruhi kecepatan difusinya. Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan, misalnya pada ganggang. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tafis atau plum. Pada tumbuhan tingkat tinggi ini, misalnya pada spermatopita. Jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu secara ekstravaskuler dan intravaskuler. Transportasi ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan garam mineral dari luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal. Pengangkutan air dimulai dari epidermis bulu-bulu akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis dan sampai ke berkas pembuluh angkut. Pengangkutan ekstravaskuler dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi lintasan apoplas dan transportasi lintasan simplas. Sedangkan transportasi intravaskuler adalah proses pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh angkut, yaitu dalam xilem dan flum. Proses pengangkutan dalam pembuluh angkut terjadi secara vertikal. Air dan garam mineral akan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau xilem. Sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh tafis atau flum, dan disebut pula dengan istilah translokasi. Tujuan dari praktikum transportasi tumbuhan ini adalah untuk mengamati bahwa di dalam tumbuhan itu terjadi proses pengangkutan air dan zat pelarut melalui pembuluh kayu atau xilem. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita masukkan air ke dalam botol aqua setengahnya. Dan untuk langkah yang kedua, kita masukkan pewarna makanan ke dalam air tersebut agar air tersebut berubah warnanya menjadi merah. Dan untuk langkah yang ketiga, kita ambil tanaman pacar air yang sudah kita potong akarnya di dalam air, lalu kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi air yang sudah tercampur dengan warna merah. Dan selanjutnya untuk tanaman pacar air yang kedua, kita ambil daun bunga dan akarnya, lalu kita masukkan ke dalam botol kedua yang sudah terisi air yang sudah dicampur pewarna tadi. Dan untuk selanjutnya kita ambil tumbuhan tanaman pacar air tersebut utuh dan kita masukkan ke dalam botol ketiga yang sudah terisi air warna merah tadi. Proses pengangkutan air dan zat terlarut dari akar sampai ke daun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah daya kapilaritas batang, daya hisap daun, daya tekan akar, dan karena pengaruh dari sel-sel hidup. Lalu kita biarkan 3 tanaman pacar air ini terkena sinar matahari dan kita biarkan selama 1 jam. Nah, dan setelah kita diamkan selama 1 jam, terlihat bahwa tanaman pacar air yang tanpa akar namun masih berdaun
Terlihat air bergerak lebih cepat karena bagian tanaman tersebut masih lengkap meskipun tidak ada akarnya, sehingga masih bisa melakukan penyerapan air untuk dijadikan fotosintesis. Tanaman pacar air yang masih memiliki daun akan menyerap air lebih banyak dibandingkan yang tanpa daun, karena memiliki daya hisap yang disebabkan adanya proses transpirasi yang menghubungkan transportasi air ke daun untuk dijadikan fotosintesis. Cukup sekian video praktikum dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.